Oke, pemasangan infus. Ya, mungkin ini salah satu tindakan paling umum yang bakal sering banget kita lakuin di dunia medis. Tapi, jangan salah, tingkat urgensi dan risikonya itu luar biasa tinggi. Bayangin aja, Anda lagi jaga di IGD, setiap detik berharga, dan Anda harus bisa buka akses IV dengan cepat, tepat, dan tanpa error sama sekali. Nah, selamat datang di sesi pemaparan kita kali ini. Hari ini kita nggak bakal sekedar baca dokumen kaku ya. Kita bakal membedah anatomi dari, ibaratnya, kesempurnaan klinis, langsung dari standar operasional prosedur PPNI tahun 2021. Target kita bukan cuma asal bisa nusuk vena, tapi gimana caranya Anda bisa menguasai detailnya sampai dapat skor observasi sempurna alias angka 2 di setiap langkahnya. Yuk, kita mulai! Buat bedah prosedur ini, kita bagi jadi 5 fase. Persis kayak protokol kalau kita mau terbang. Pertama, definisi dan tujuan. Kedua, persiapan pra-interaksi. Ketiga, fase orientasi pasien. Keempat, fase kerja pemasangan infus itu sendiri. Dan terakhir, terminasi dan evaluasi. Kita masuk ke bagian pertama, definisi dan tujuan. Nah, sebelum kita nyentuh alat apapun, kita samain frekuensi dulu ya. Pemasang infus itu secara simpel adalah ngasih cairan atau obat lewat jalur parenteral, spesifiknya intravena. Artinya apa? Kita memotong atau ngelewatin jalur pencernaan dan ngasih akses langsung ke aliran darah pasien. Wah, ini ibarat ngasih kita kekuatan besar, tapi ya pastinya bareng sama tanggung jawab yang sama besarnya juga. Terus kenapa tanggung jawabnya gede banget? Coba deh, lihat tujuan-tujuan ini. Ini bukan cuma sekedar nyoret daftar checklist rutinitas harian loh. Ini benar-benar intervensi penyelamat nyawa. Kita ngelakuin ini buat perbaikin atau mencegah gangguan cairan dan elektrolit buat pasien yang lagi sakit akut. Kita nyimbangin lagi kondisi tubuh mereka. Dan yang paling krusial, kita bikin jalur akses cepat buat terapi emergensi. Pas pasien lagi kritis, jalur IV ini ibarat jalan tol satu-satunya buat masukin obat yang bisa nyelamatin nyawa mereka saat itu juga. Lanjut ke bagian 2. Persiapan pra-interaksi. Nah, kita masuk ke fase persiapan atau pre-flight nih. Langkah mutlak yang pertama banget harus dilakuin, pastiin program terapi pasien. Udah pastiin itu, baru deh kita kumpulin 13 item wajib ini secara berurutan. Ada satu hal yang benar-benar harus Anda perhatiin banget di sini, yaitu perbedaan alat penyalur cairannya. Untuk bayi dan anak, kita wajib, dan ini harga mati ya, pakai selang mikrodrip yang 60 tetes per mililiter. Sedangkan buat dewasa kita pakai makrodrip yang 15 atau 20 tetes per mililiter. Kenapa PPNI nekenin banget hal ini? Soalnya kalau sampai ketukar ini bisa bikin error dosis cairan yang fatal banget. Nah selain itu kita juga harus siapin alat pendukung lain dengan lengkap. Mulai dari sarung tangan disposable, turniket, perlak, sampai ke tiang infusnya. Nggak boleh ada yang ketinggalan ya. Masuk ke bagian 3, fase orientasi pasien. Di fase inilah, kemampuan teknis klinis kita harus nyatu sama komunikasi dan empati. Ya dong, pasien kan manusia, bukan manekin. Kita sapa mereka, kenalin dari kita, dan jelasin tujuannya apa. Tapi, saya mau Anda benar-benar fokus ke langkah ketiga. Identifikasi pakai minimal 2 identitas, yaitu nama dan tanggal lahir. Ini aturan emas yang nggak bisa ditawar sama sekali. Tolong jangan pernah cuma nanya, Bapak Budi ya? Jangan. Anda harus minta pasien sebutin sendiri nama dan tanggal lahir mereka, terus cocokin sama gelang identitasnya. Ini cara paling ampuh buat cegah insiden fatal salah pasien. Kalau udah clear, baru deh kita tanya kesiapan mereka. Sekarang kita sampai di bagian 4, fase kerja pemasangan infus. Pasien udah siap, alat udah ready. Kita ibaratnya udah masuk fase lepas landas nih, di mana ritme kerja kita lebih pelan, tapi butuh fokus teknis tingkat tinggi. Kita mulai dengan jaga privasi pasien, terus lakuin cuci tangan 6 langkah dengan paripurna. Buka set sterilnya pakai teknik aseptik yang ketat. Nah, poin krusialnya ada di langkah kelima ini. Sebelum Anda berani nyentuh botol cairan untuk ditusuk, Anda wajib ngecek pakai prinsip 6 benar pemberian obat. Benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, dan benar dokumentasi. Setelah itu, beres, pastiin klem infus di posisi nutup atau off, sekitar 2-4 cm di bawah tabung drip. Lanjut, setelah kita desinfeksi dan tusuk set infus ke botol dengan benar dan kita gantung,
Isi tabung dripnya sekitar sepertiga sampai setengah penuh. Habis itu, masuk ke langkah ke-9 yang super vital. Anda buka klemnya dan alirin cairannya sampai ke ujung jarum. Pastiin, dan saya ulangi ya, pastiin benar-benar sampai nggak ada satupun gelembung udara yang nyisa di dalam selang. Sedikit aja udara masuk ke pembuluh darah pasien, itu bisa memicu emboli udara yang bahayanya minta ampun. Kalau udah aman tanpa udara, klem lagi dan siapkan aboket Anda. Sekarang kita langsung berhadapan sama area insersi. Ritme kita harus makin teliti di sini. Kita atur posisi pasien, cari dan pilih vena yang posisinya paling ideal. Pasang pengalas, terus pasang turniket kira-kira 10-15 cm di atas area yang mau ditusuk. Pakai sarung tangan Anda ya. Nah, pas bersihin kulit pakai kapas alkohol, ingat tekniknya. Gerakannya melingkar dari dalam keluar. Tujuannya simpel, buat dorong bakteri menjauh dari titik tusukan. Terus, tahan posisi vena pakai jari biar stabil dan gak lari kemana-mana pas ditusuk. Lihat sudut 20-30 derajat ini. Tolong tanamin angka ini kuat-kuat di kepala Anda. Pas Anda pegang kateter IV atau abokat, sudut masuknya itu harus persis 20-30 derajat. Dan ingat, bagian lubang jarumnya atau bevel itu harus selalu menghadap ke atas. Ini tuh semacam rahasia mekanis supaya jarumnya masuk mulus dan pastinya meminimalisir rasa sakit atau kerusakan dinding vena. Dan ini dia momen pembuktiannya. Momen keberhasilan pertama Anda di prosedur ini adalah pas Anda ngelihat satu isyarat visual penentu, yaitu kilatan darah atau blood flashback yang masuk ke dalam tabung abokat. Kalau Anda udah lihat darah itu, selamat, Anda udah sukses masuk ke dalam vena. Tapi ingat, jangan dorong jarum besinya lebih jauh. Yang harus dilakuin adalah tarik mandrin atau jarum besinya mundur sedikit aja, sekitar setengah sentimeter. Ini buat ngamanin ujung tajamnya, jadi sisa kateter plastiknya bisa didorong masuk dengan aman tanpa nembus dinding vena bagian bawah. Begitu kateter plastiknya udah masuk sempurna, langsung pelan-pelan sambungin sama selang infus. Cepat-cepat lepas turniketnya, terus alirin cairannya buat mastiin semuanya lancar jaya. Habis itu, fiksasi kateternya biar nggak goyang atau lepas. Kasih desinfektan di area tusukan dan tutup rapi pakai kasa. Terakhir di fase ini, tinggal atur laju tetesan cairannya persis sesuai program yang udah diresepin dokter. Lepas sarung tangan Anda, fase kerja fisik yang paling bikin deg-degan udah selesai. Kita masuk ke bagian terakhir, bagian 5, fase terminasi dan evaluasi. Oke, kita udah bisa napas lega dikit karena kita udah masuk fase pendaratan. Tapi ingat, kita nggak bisa menyelonong keluar ruangan gitu aja. Kita harus evaluasi dulu respon pasien. Apa mereka ngerasa nyeri yang kebangetan? Apa cairannya netes dengan benar? Kalau udah aman, berasin semua alat, pamitan yang sopan sama pasien, dan cuci tangan lagi. Terus, perhatiin poin kelima ini, dokumentasi. Pekerjaan Anda itu belum beres sampai Anda nyatat semuanya. Tulis waktu pemasangannya jam berapa secara presisi, jenis cairan yang masuk apa, dan jumlah cairannya berapa. Dokumentasi ini ibarat kotak hitam dari penerbangan klinis Anda. Ini bukti sah secara medis maupun hukum kalau Anda udah ngelakuin semuanya sesuai standar. Pada akhirnya, SOP PPNI ini kan punya rubrik penilaian yang tegas banget. Skor 0 kalau nggak dikerjain, skor 1 kalau dikerjain tapi nggak lengkap, dan skor 2, nah ini dia, kalau langkahnya dikerjain secara lengkap dan sempurna. Setelah kita bedah bareng-bareng setiap langkah kritis tadi, mulai dari persiapan, komunikasi, akurasi sudut tusukan, sampai dokumentasinya, sekarang pertanyaannya ada di tangan Anda. Sanggup nggak Anda ngeksekusi seluruh jalur penerbangan ini tanpa celah sedikit pun dan borong skor 2 di setiap langkah pada dinas klinis Anda berikutnya? Pahami logikanya, latih terus tekniknya, dan selalu jadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Terima kasih sudah menyimak pemaparan kali ini dan sampai jumpa di bahasan seru selanjutnya.